Terima kasih ya Aba ya Bapa, buat kasih dan cintamu kepada kami. Seperti pujian ini, no turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik, yang telah mencintai dan mengasihi kami lebih dahulu. Dan kasih-Mu itu adalah kasih yang murni, kasih yang tidak bersyarat. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, untuk waktu dan kesempatan yang baik ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Senang sekali hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang dicintai oleh Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan seri khotbah kita tentang berkat dan kutuk. Ya, hari ini bagian yang terakhir, bagaimana agar kita ini terlepas dari kutuk. Sekali lagi, kita akan belajar bagaimana agar kita ini terlepas dari kutuk. Sebelumnya saya sudah ajarkan yang pertama, bahwa Tuhan menghadapkan kepada kita berkat dan kutuk, kehidupan atau kematian. Tuhan bilang, pilih. Tapi aku memberitahukan kepadamu, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Kalau Tuhan yang memberikan perintah dan Tuhan yang berbicara untuk supaya kita memilih berkat, memilih kehidupan, maka alangkah bijaksananya, alangkah pandainya kita kalau kita mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana supaya kita hidupnya diberkati oleh Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan kita agar supaya kita hidupnya ini selalu diberkati Tuhan, maka dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 20 diajarkan agar supaya kita itu mengasihi Tuhan,
kemudian mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, dan melakukannya, serta hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Kita juga sudah belajar kenapa orang kena kutuk. Yang pertama, karena mereka menyembah berhala. Artinya Tuhan bukan nomor satu lagi di dalam kehidupannya. Mungkin yang nomor satu bisa berupa uang, pekerjaan, hobi, atau lain-lain sebagainya. Itu termasuk yang disebut dengan penyembahan berhala. Yang kedua, mengapa orang hidupnya di bawah kutuk? Karena mereka masih bertekun secara aktif di dalam dosa moral, ya. Dan yang ketiga, orang hidupnya kena kutuk karena mereka mencuri milik Tuhan. Dan yang keempat, orang kena kutuk karena mereka mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata kutuk kepada dirinya sendiri, atau mungkin ada orang yang di atas kita, orang yang berotoritas atas kita, juga mengucapkan kutuk. Alkitab bilang, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi orang kalau kena kutuk atau hidup di bawah kutuk karena ada alasannya. Nah, bagaimana sekarang agar kita terlepas dari kutuk? Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 3, Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi agar kita terlepas dari kutuk, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima karya kematian Yesus di atas kayu salib. Cara terimanya gimana? Cara terimanya dengan iman. Alkitab bilang, dengan mulut lidah kita, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan iman, kita menerima dan percaya apa yang diucapkan, yang dikatakan, yang ditulis di Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 ini, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya ditanggung oleh umat manusia. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, kematian seorang Yesus Kristus di atas kayu salib itu lebih daripada cukup untuk membatalkan semua kutuk-kutuk yang ada di atas kepala kita atau yang ada di dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima dari Yesaya 53. Tetapi dia, yaitu Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi melalui ayat perjanjian baru dan ayat perjanjian lama yang sudah kita baca ini, sekali lagi Tuhan Allah yang kita sembah
Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel ini menegaskan kembali kepada kita bahwa kesengsaraan kita itu, kutuk yang seharusnya dipikul kita, itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan itu semua sudah lunas. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu dan menerimanya dengan iman. Alkitab bilang, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Ya, itu langkah yang pertama. Agar nggak ada lagi kutuk di atas kepala kita di dalam hidup kita. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agar supaya kutuk itu tidak lagi ada di atas kepala kita, yaitu yang kedua kita harus mengakui dosa-dosa kita. Bersama saya ucapkan mengakui. 2, 3, mengakui. Lebih keras lagi, 2, 3, mengakui. Ya. Bukan hanya sekedar mengakui, orang yang mengakui kemudian mengakui dengan penyesalan dan meninggalkannya. Amsal 28 ayat yang ke-13 berkata, barang siapa mengakui dan meninggalkannya, dia disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Masih ingat nggak peristiwa Daud? Daud itu luar biasa. Disebutkan bahwa Tuhan berkata begini, bahwa Daud ini adalah seorang yang kukenan, yang ada di hatiku. Aku berkenan kepada Daud. Itu Tuhan sendiri bilang seperti itu. Kita tahu kejahatan apa yang dibuat oleh Daud. Wah, luar biasa. Ya, selain berzina, dia membunuh suami daripada orang yang diajak berzina oleh Daud itu amat sangat keji. Tetapi Daud luar biasa. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya dan dia mau meninggalkan dosa-dosanya itu. Saya ketemu dengan beberapa orang suka banget mengakui dosa-dosanya ya di hadapan umum. Ya, saya memang orang yang berdosa. Tetapi nggak ada actionnya. Itu namanya NATO. No action, talk only. Nggak boleh begitu, Bapak Ibu sekalian. Mengakui dan kemudian meninggalkannya. Jadi itu penting, bukan hanya soal mengakui. Ya kan? Jadi kalau sudah tahu itu dosa, bukan sekedar diakui, tapi kemudian ditinggalkan. Ya, jadi bukan juga ditinggalkan tanpa mengakui. Sebab Alkitab bilang kalau kita mengakui maka dosa-dosa yang diakui itu yang akan diampuni ya. Jadi orang yang mengakui dosa itu dia harus meninggalkannya ya. Dan yang ketiga, Ulangan pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan.
Jadi langkah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan ya, agar supaya tidak ada lagi kutuk di atas kepala kita, yaitu putus hubungan secara tuntas total, ya, putus hubungan, ya, nggak ada lagi CLBK, ya, nggak ada lagi cilukba, atau kata anak muda cinta lama bersemi kembali, ya. Putus total terhadap apa? Terhadap semua berhala. Putus total terhadap apa? Terhadap semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuntas Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan kemudian mau intip-intip lagi, atau kemudian ada timbul keinginan untuk melakukan. Memang dosa itu Bapak Ibu sekalian begitu menjerat dan selalu menggoda agar supaya pelakunya ini balik lagi, melakukan lagi. Saya bisa bicara seperti itu karena saya adalah pelakunya, ya. Saya adalah pelakunya. Tetapi Bu Yongki luar biasa, dia memberikan kekuatan kepada saya ketika saya mau jatuh lagi di dalam dosa. Maka Ibu Yongki dengan penuh kasih dia peluk saya, dia bilang, kamu pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam hidup kita nggak ada orang yang seperti Bu Yongki, karena Bu Yongki memang cuma satu-satunya di dunia ini dan Tuhan anugerahkan kepada saya dan kepada keluarga kami. Tapi kita punya penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang mau memeluk kita dan berkata, jangan balik lagi kepada dosa-dosa yang sudah pernah kita buat. Dengan kasihnya dia memeluk kita dan berkata, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, kamu pasti mampu untuk putus total. Ya, waktu saya kemudian mengakui dan meninggalkan dosa-dosa saya, maka barang-barang berhala yang ada pada saya, ya, itu semuanya kemudian saya bakar dengan sukacita, dengan sukarela. Semua yang membuat saya untuk bisa ingat-ingat lagi dengan dosa itu semua dibakar habis. Semua yang tidak dikenan oleh Tuhan itu saya bakar habis sampai tuntas. Akhirnya Tuhan kemudian memberikan kemenangan. Sehingga kutuk di atas kepala saya, kutuk di atas keluarga saya, dirubahnya menjadi berkat. Kemudian yang keempat, mari kita lihat Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, ayat ini mau bilang begini, ya, bahwa ketika kita sudah melakukan 3 hal yang tadi saya sudah sebutkan, maka hal yang keempat ini akan timbul tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga itu membuat kita kurang percaya bahwa kutuk-kutuk yang ada di atas kepala kita ini sudah diputuskan, sudah dipatahkan oleh Tuhan. Maka itu kita harus benar-benar menyangkali yang namanya kutuk itu dengan cara berkata begini, bahwa aku tidak lagi ada di bawah kutuk, tapi hidupku sekarang ada di dalam berkat. Ya, dan kemudian kita berkata bahwa semua kutuk-kutuk itu sudah aku campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus itu lebih daripada cukup. Kita masih ingat, masih segar dalam ingatan kita hari Kamis kemarin,
Ibu Pendeta Ruth Yulia telah mengajarkan kepada kita agar supaya kita mempergunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, otoritas atas badai. Maka itu pagi ini saya mau katakan, biarlah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, seperti ditulis di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan punya kuasa. Ya, biarlah otoritas itu kita pakai dan kita berkata, tidak ada lagi kutuk di atas kepalaku. Aku mau sangkali semua kutuk-kutuk itu, dan aku percaya di atas kepalaku sekarang adalah berkat. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir, harus kita akui, harus kita percaya bahwa sekarang kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di bawah berkat. Ya, saya ulangi. Yang pertama, kita harus menerima karya penebusan Kristus itu, karya kematian Kristus di atas kayu salib dengan iman. Yang kedua, kita mengakui dosa-dosa kita dengan sukarela, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus mau melangkah untuk putus hubungan dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Termasuk semua barang-barang kenangan atau barang-barang berhala itu yang akan menyebabkan kita jatuh lagi dalam dosa itu harus dimusnahkan. Karena itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita harus menyangkali semua kutuk-kutuk itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita percaya bahwa sekarang kita sudah bebas dari semua kutuk dan kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, sebelum tahun 2023 ini berakhir, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua akan mengalami revival, akan mengalami banyak kejutan, akan mengalami banyak terobosan, berkat-berkat Tuhan. Saya sudah mulai mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang, anak-anak Tuhan ini diangkat oleh Tuhan. Dan saya terus berdoa buat Bapak Ibu sekalian, supaya tahun ini setiap kita benar-benar mengalami revival. Ya, baik di dalam kerohanian, di dalam keluarga rumah tangganya, di dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, usahanya, dan juga di dalam karakternya maupun di dalam kesehatan. Sebab berkat Tuhan sudah turun, berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Amin. Mari kita berdoa, yang berkati Tuhan setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk terus mengingatkan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada lagi kutuk di atas kepala kami. Tidak ada lagi kutuk di dalam hidup kami. Yang ada adalah berkat Tuhan yang melimpah. Yang ada adalah kehidupan yang baik. Kehidupan kekal yang datang daripada sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.